Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari segala macam musibah, baik musibah dunia maupun musibah agama. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidaklah kita selamat dari keadaan yang sangat mencekam di hari kiamat kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengandalkan kepada amal kita sangatlah sedikit. Amal kita sangatlah kecil kualitasnya. Tapi kita jika mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, itu sangatlah mungkin. Ikhwani rahimakumullah. Yang penting kita berusaha untuk dekat dengan Allah, untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan dari Sayyidina Anas bin Malik, inna min asyratis sa'ah ayurfa'ul ilmu. Ya. Nah, ini menceritakan tentang ciri-ciri kiamat. Ya. Ya, ciri-ciri kiamat itu ada beberapa hal. Ya, nanti akan kita bacakan satu-satu, kita cocokkan dengan zaman kita sekarang. Apakah ciri-ciri tersebut sudah ada, sudah terjadi, sudah muncul, ataukah belum? Sesungguhnya ciri-ciri kiamat, di antara ciri-ciri kiamat yang pertama ayurfa'ul ilma. Ayurfa'ul ilmu. Akan diangkat ilmu. Akan hilang ilmu, sedikit demi sedikit ilmu itu akan hilang. Ilmu agama, ya, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu syariat yang bisa dekat dengan Allah, bisa menjadi wasilah dekat dengan Rasul, itu sedikit demi sedikit akan hilang. Nah, bagaimana Allah menghilangkan ilmu dari muka bumi? Yaitu dengan cara Allah mewafatkan ahli-ahli ilmu, mewafatkan orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Kiai-kiai wafat, ya, ustad-ustad wafat, ya, guru-guru wafat, ya. Nah, itu cara Allah untuk menghilangkan ilmu dari muka bumi. Nah, ketika Allah mengambil para guru-guru kita, mengambil kiai-kiai kita, mengambil ustadz-ustadz kita
secara tidak langsung ilmunya pun Allah ambil. Ilmunya pun itu hilang. Ya. Karena orang alim itu meninggal membawa ilmunya juga. Ya. Itu yang pertama, ikhwani rahimakumullah. Ya. Yang kedua, wayadharal jahlu, dan muncul orang-orang bodoh. Ya, muncul orang-orang bodoh, orang-orang yang dia itu berfatwa, ya, yang padahal dia bukan ahlinya, bukan mujtahid, dia berijtihad, padahal dia bukan mujtahid. Muncul orang-orang yang dia berfatwa tanpa ilmunya, ya, sudah menghalalkan yang Allah haramkan. Kadang-kadang yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya, kadang-kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, ini kelakuan orang-orang yang bodoh. Ya, bahaya. Nah, ciri hari kiamat sudah dekat, itu munculnya orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh speak up. Mereka bisa mampu hanya karena pintar berbicara, ya, pintar mengolah kata, dia bisa merubah hukum Allah. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Gitu ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang selanjutnya adalah wayafshu zina, yaitu akan masyhur perzinahan. Perzinahan akan merebak di mana-mana. Ya. Bahkan orang-orang tidak malu berzina. Ya. Orang-orang tidak ada rasa bersalah melakukan zina. Nah, ini ketika banyak sudah menyebar perzinahan, ini salah satu ciri kiamat, ikhwani rahimahullah. Selanjutnya adalah wa yashrabal khamru. Banyak orang-orang yang minum khamr. Ya, orang-orang yang minum khamr, bahkan pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa itu melegalkan minum-minuman keras. Ya, sehingga minum-minuman keras itu menyebar di mana-mana. Ya, orang-orang yang mau minum minuman keras itu bebas minum di tempat umum, bebas minum di mana-mana. Ya, nah ini adalah salah satu ciri kiamat. Kemudian ciri kiamat lagi, wa yadhhabar rajul wa yadhhabar rijal. Allah akan mematikan laki-laki, kaum laki-laki. Kaum laki-laki semakin sedikit, wa tabqun nisa, dan sementara kaum perempuan itu semakin banyak. Ya. Jadi jumlah antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuannya, ikhwani rahimakumullah, dibandingkan dengan laki-lakinya. Ya. Jadi salah satu ciri kiamat adalah ketika kaum perempuan itu lebih banyak daripada kaum laki-laki. Hatta yakunu li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Sampaikan 50 perempuan itu hanya dilindungi oleh satu laki-laki. Berarti perbandingannya adalah 1:50. Satu laki-laki, 50 perempuan. Nah, ini adalah salah satu ciri kiamat. Nah, mungkin kita tanya masalah ini ke data statistik mungkin ya, ke sensus penduduk mungkin ya. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah banyak kaum perempuan, ya, melebihi kaum laki-laki, dan perbandingannya itu sudah 50, berarti salah satu ciri kiamat akan segera tiba. Nah, ikhwani rahimakumullah. Namun, ikhwani rahimakumullah, tidaklah orang menemukan hari kiamat kecuali orang-orang yang rugi, ya, orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, ya, punya iman dalam hatinya meskipun sedikit, itu dia tidak akan pernah merasakan yang namanya hari kiamat. Ya, sudah Allah matikan terlebih dahulu. Karena ikhwani rahimakumullah, kiamat sangat mengerikan, kiamat sangat menyeramkan. Ya, tidak terbayangkan bagaimana kengeriannya, bagaimana seramnya hari kiamat.
Ya, jangankan kiamat, ketika orang terjadi kebakaran, sibuk orang, apa namanya, bingung bagaimana apalagi hari kiamat. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Jangan sampai kita merasakan hari kiamat, karena yang merasakan hari kiamat adalah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.